ini di mana? Lah, kira Kebumen. Hah? Kebumen? Kebumen? Bukannya yang di buku tadi ya? Lah, kowe panggil wong dia emang. Kata Jogja. Emang di Kebumen ada apa aja? Oh, Kebumen akeh banget. Kene tak ceritani yo. Kebumen bukan sekedar nama di peta Jawa Tengah, tetapi Kebumen menyimpan kekayaan alam yang luar biasa melalui Geopark Kebumen yang telah diakui oleh UNESCO sebagai Global Geopark. Dengan luas wilayah daratan lebih dari 1000 km persegi dan memiliki area laut, Geopark Kebumen menawarkan pemandangan alam mulai dari perbukitan hingga pantai. Geopark Kebumen bukan hanya destinasi wisata, tapi juga simbol pelestarian dan kebanggaan masyarakat Kebumen. Inilah tempat di mana sejarah, pengetahuan, dan keindahan berpadu dalam harmoni. Perjalanan kami dimulai dari megahnya bangunan yaitu Benteng Van der Wijk. Benteng Van der Wijk. Perjalanan kita dimulai dari Benteng Van der Wijk. Benteng ini adalah benteng bersejarah peninggalan kolonial Belanda yang terletak di Gombong, Kebumen. Benteng ini dibangun sekitar tahun 1818. Nah, benteng ini memiliki bentuk yang sangat unik, yaitu segi 8 dan menyerupai Masjidil Haram dengan pintu menghadap kiblat. Juga dibangun dengan batu bata kokoh yang membuatnya terlihat seperti bukit mini. Kini, benteng ini difungsikan sebagai destinasi wisata sejarah yang tidak hanya menampilkan keindahan arsitektur dan koleksi benda sejarah, tetapi juga dilengkapi berbagai fasilitas modern. Benteng ini juga pernah menjadi lokasi syuting beberapa film populer seperti The Raid 2 yang menampilkan adegan pertarungan di dalam benteng tersebut, dan beberapa film lainnya. Hal ini menambahkan daya tarik sejarah dan budaya benteng bagi wisatawan. Kalau berbicara mengenai UMKM di Benteng Van der Wijk, area benteng ini juga menjadi tempat berkumpulnya pelaku usaha kecil dan menengah yang menawarkan produk lokal khas Kebumen dan kuliner tradisional. UMKM ini memberikan sentuhan khas budaya lokal serta mendukung pengembangan ekonomi kreatif di sekitar kawasan wisata. Sayangnya, benteng ini mulai sepi pengunjung sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan para pelaku UMKM dan kegiatan wisata di area tersebut. Keadaan ini mengingatkan pentingnya menjaga dan mengembangkan kembali daya tarik benteng agar tetap menjadi ikon sejarah sekaligus pusat perekonomian lokal yang hidup. Gerabah Gebang Sari. Nah, selanjutnya kita akan mengenal tentang Gerabah Gebang Sari di Kebumen, tepatnya di Desa Kelirong. Gerabah Gebang Sari ini memiliki sejarah panjang yang sudah ada sejak zaman Majapahit, terbukti dari peninggalan sumur kuno yang terbuat dari gerabah di desa ini. Dahulu, hampir setiap rumah di Gebang Sari memproduksi gerabah sebagai alat dapur dan peralatan rumah tangga seperti kuali, cobek, dan tungku. Namun, dengan perkembangan zaman serta munculnya produk plastik dan logam, jumlah pengrajin gerabah turun drastis. Tapi saat ini gerabah Gebang Sari masih dipertahankan oleh sekitar 45-60 pengrajin yang sebagian besar adalah pelaku UMKM lokal dari Desa Gebang Sari. Desa Gebang Sari juga dikembangkan menjadi wisata edukasi gerabah untuk mengenalkan seni pembuatan gerabah dan sejarahnya kepada pengunjung, sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi warga setempat. Melalui wisata edukasi ini, generasi muda diajak melestarikan budaya sekaligus mengembangkan usaha gerabah yang menjadi bagian penting dari perekonomian lokal Kebumen. Gerabah Gebang Sari adalah lambang kearifan lokal yang terus berusaha bertahan hingga kini. Saya Tigno tapi biasa dipanggil Koti. Ya kalau gerabah itu kan konsepnya itu kan multifungsi. Multifungsi gambaran satu gerabah itu bisa digunakan untuk berbagai macam fungsi gitu kan. Dan kebanyakan ketika COVID aja ya itu pot ya, pot tanah liat, pot
tanaman itu kan, terus ya banyak ornamen untuk taman dan sebagainya kan. Di lain sisi kan memang gerabahnya awal itu kan perkakas rumah tangga, dapur gitu kan, tapi karena kita kan menerima custom, jadi baik model atau bentuk ukuran itu baik konsumen mau order mau seperti apa kita layani. Ya, tantangan pasti ada karena ketika penjualan kita online itu kan yang terberat itu tantangannya kan ongkos kirim. Karena gerabah lumayan Berat. Ya. berat. Betul. Nah, kadang dari gerabah bonsai ini mempromosikan itu lewat apa ya, Pak? Ya, kalau kita kan dari dulu kan mulai media sosial gitu kan, marketplace, Shopee juga, Tokopedia juga kita pernah lakukan, tapi ya pernah sih berjalan, tapi seiring waktu juga karena kendala ongkir itu kan pasti berkurang, tapi tetap ada dari situ juga ada yang masih order, kayak yang dari Papua itu kan ordernya juga lewat Shopee. Ya, harapan saya sih utamanya generasi mudanya, kita jangan malu dengan potensi yang ada di daerah kita sendiri, apalagi ini kan warisan leluhur, harusnya kita bangga dan menjaga. Dan ini lebih apa ya, barang-barangnya kan otomatis kita di luar zat kimia untuk masak dan sebagainya kan kita terhindar dari zat kimia, ini lebih alami, lebih menyehatkan. Dan dulu mbah-mbah kita juga hidupnya dari gerabah, masa kita yang di zaman sekarang alat lebih canggih, lebih komplit itu kan, peralatan lebih kita dimudahkan, masa kita kalah dengan mbah-mbah dulu yang terbatas dengan alat. Iya, betul. Brin Karangsambung. Ini adalah lokasi ketiga yang kita ambil di Kebumen. Kebumen, sebuah daerah di Jawa Tengah yang menyimpan kekayaan alam luar biasa. Di balik perbukitan, pantai, dan batuan purba tersimpan cerita jutaan tahun yang kini dikenal sebagai Geopark Kebumen. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN hadir untuk meneliti, melestarikan, dan mengembangkan potensi geologi yang ada di sini, bukan hanya sebagai warisan bumi, tapi juga sumber ilmu dan kebanggaan bangsa. Bersama BRIN, kita mengenal lebih dekat harmoni antara alam, manusia, dan pengetahuan. Nah, Karangsambung sendiri dijuluki sebagai Samudra Laut Purba karena kawasan ini merupakan bekas dasar samudra yang terangkat menjadi daratan akibat aktivitas geologi. Nah, kalian tahu nggak sih batuan atau geosit yang ditemukan di sini dan termasuk geosit yang penting yang usianya berjuta-juta tahun? Nah, yaitu geosit batu kulit dan geosit gunung parang atau gunung wurung, dan masih banyak lagi. That's the way every day goes. Every time we've no control. Geopark ini menjadi tempat penelitian penting yang membuktikan sejarah terjadinya perubahan alam terkait tektonik lempeng samudra dan benua. Nah, tempat terakhir yang kita kunjungi yaitu tempat produksi salah satu makanan tradisional khas Kebumen yang mungkin belum banyak orang tahu. Namanya oyek. Makanan ini terbuat dari singkong dan dulunya jadi pengganti nasi di masa sulit. Tapi jangan salah, rasanya enak, gurih, unik, dan bikin nostalgia banget deh. Dari proses pengeringan sampai jadi hidangan siap makan, oyek punya cerita panjang tentang kearifan dan ketahanan masyarakat Kebumen. Nama saya itu Jazuri. Ini di online shop dia semua platform sih. Semua platform, jadi Shopee ada, TikTok ada. TikTok, Lazada. Oh ya, semuanya. Cara yang
orang-orang yang cari pengganti nasi, makanan pengganti nasi seperti yang diabetes gitu kayak Iya. atau yang lagi menjaga Diet, berat diet, badan, ya. diet gitu. Nah itu target kita juga seperti itu. Oh ini ya mas produknya. Iya ini produknya. Oh iya. Ini biasanya dijual harganya kisaran berapa ya mas? Kalau dijual harganya di kisaran di 15.000.